Perkenalkan, nama saya Radia Krishna Pradana Siregar, NIM 20020513 dari kelas 1.3, Program Studi Farmasi, Fakultas Farmasi dan Ilmu Kesehatan Universitas Sari Mutiara Indonesia. Halo, perkenalkan nama saya Mita Handayani dengan NIM 2002050123. Saya dari kelas 1.3 Farmasi, Prodi S1 Farmasi, Fakultas Farmasi dan Ilmu Kesehatan Universitas Sari Mutiara Indonesia. Perkenalkan, nama saya Agustina dengan NIM 2002051101, kelas 1.3 Farmasi, Prodi Farmasi, Fakultas Farmasi dan Ilmu Kesehatan. Selamat menonton. Halo semua, hari ini kami akan membahas tentang fungi. Menonton. Jamur atau fungi merupakan tumbuhan yang tidak mempunyai klorofil, sehingga bersifat heterotrof tipe sel eukariotik. Jamur ada yang uniseluler dan multiseluler. Tubuhnya terdiri dari benang-benang yang disebut hifa. Hifa dapat membentuk anyaman bercabang-cabang yang disebut miselium. Jamur pada umumnya multiseluler atau bersel banyak. Ciri jamur yang pertama yaitu memiliki hifa atau benang halus, tersusun dari rangkaian sel yang terbentuk dari pertumbuhan spora. Memiliki dan memproduksi spora, berkembang biak secara seksual maupun aseksual. Struktur tubuh jamur berfilamen, kemudian memiliki membran inti dan tidak memiliki klorofil. Kemudian bersifat multiseluler dan beberapa memiliki zat warna, serta memiliki bentuk yang bermacam-macam. Yang terakhir, mendapatkan nutrisi dari adsorpsi. Cara hidup jamur. Jamur hidup di lingkungan beragam. Habitat jamur berada di darat atau di tempat-tempat yang lembab. Jamur dapat hidup di lingkungan asam. Berikut contohnya. 1. Cara hidup saprofit adalah dengan memperoleh zat organik dan sisa organisme mati. 2. Cara hidup parasit adalah dengan memperoleh zat organik dari organisme hidup yang lain atau disebut inang. 3. Cara hidup simbiosis adalah dengan memperoleh zat organik dari organisme hidup yang lain. Struktur tubuh jamur tergantung pada jenisnya. Ada jamur yang satu sel, misalnya kamir. Ada pula jamur yang multiseluler membentuk tubuh besar buah yang ukurannya mencapai 1 meter. Contohnya jamur kayu. Tubuh jamur tersusun dari komponen dasar yang disebut hifa. Hifa membentuk jaringan yang disebut miselium. Miselium ini menyusun jalinan-jalinan semu menjadi tubuh buah. Struktur dari tubuh fungi. Struktur tubuh fungi terdiri atas sel eukariotik yang tersusun oleh dinding sel yang mengandung zat kitin. Benang-benang halus yang menyusun tubuh jamur disebut hifa. Hifa pada jamur dapat bercabang-cabang yang nantinya akan membentuk jaringan yang disebut miselium. Miselium ini yang akan membentuk jalinan hingga terbentuknya tubuh buah seperti pada jamur merang. Selain itu, hifa pada jamur juga memiliki pembatas atau sekat antar sel yang disebut septa. Pada beberapa jenis jamur, hifa yang tidak memiliki sekat yang disebut dengan hifa asepta. Adapun hifa yang bercabang-cabang dan membentuk miselium memungkinkan jamur mengabsorpsi nutrisi lebih banyak. Jamur yang sifatnya parasitis memiliki hifa yang termodifikasi yang dinamakan haustorium. Nah, haustorium ini memiliki ujung yang fungsinya menembus jaring host dan mengabsorpsi nutrisi dari host. Adapun hifa pada sebagian miselium berdiferensi membentuk alat reproduksi yang fungsinya menghasilkan spora. Miselium ini dinamakan dengan miselium generatif. Produksi fungi atau jamur. Fungi atau jamur biasanya bereproduksi secara seksual atau generatif dan aseksual atau vegetatif. Jamur yang bereproduksi secara aksesual, dia akan menghasilkan spora. Bentuk spora yang dihasilkannya pun biasanya berbeda-beda, ada yang uniseluler dan ada yang multiseluler. Sedangkan jamur atau fungi yang bereproduksi secara seksual maka akan melalui kontak gametangium dan konjugasi. Kontak gametangium akan mengakibatkan terjadinya sinigami.
yaitu persatuan sel dari dua individu. Singami terjadi pada dua tahap, yaitu tahap plasmogami dan tahap karyogami. Habitat. Jamur berhabitat pada bermacam-macam lingkungan dan berisasi dengan banyak organisme. Semua jenis jamur bersifat heterotop, namun berbeda dengan organisme lainnya. Jamur tidak memangsa dan mencerna makanan. Sebagai makhluk heterotop, jamur dapat bersifat sebagai berikut. 1. Parasit obligat merupakan sifat jamur yang hanya dapat hidup pada inangnya, sedangkan di luar inangnya tidak dapat lagi. 2. Parasit fakultatif. Jamur bersifat parasit jika mendapatkan inang yang sesuai, tetapi bersifat saprofit jika tidak mendapatkan inang yang cocok. 3. Saprofit merupakan jamur pelapuk dan pengubah susunan zat organik yang mati. Zygomycota. Ciri-ciri tubuh zygomycota tersusun dari benang-benang hifa yang terbentuk dengan sekat melintang. Tetapi terdapat juga yang tidak bersekat secara melintang. Hifa pada zygomycota bercabang cukup banyak serta permukaan dinding selnya dilengkapi oleh kandungan kitin, sifatnya yang saprofit, dan parasit tubuhnya yang multiseluler. Habitat umumnya di darat sebagai saprofit, di tanah yang lembab atau sisa organisme mati. Hifanya bercabang banyak, tidak bersekat saat masih muda dan bersekat setelah menjadi tua. Reproduksi seksual dengan zigosporangium, sedangkan reproduksi aseksual dengan sporangispora. Berikut contoh pengaruh jamur zygomycota dalam kehidupan sehari-hari. Ada Musor museido, Rhizopus nigrican, Rhizopus oryzae, Musor museido folibolus, dan Musor javanicus. Akomycota. Secara umum divisi ini mampu menghasilkan spora ascus atau ascospora. Spora ascus biasanya dihasilkan melalui reproduksi seksual. Divisi Ascomycota ini memiliki hifa yang bersekat. Tubuhnya ada yang berbentuk uniseluler dan ada yang multiseluler. Cara bereproduksi divisi ini, kalau yang seksual melalui ascus, dengan menggunakan ascus maksudnya, itu akan menghasilkan ascospore. Sedangkan yang bereproduksi secara aseksual itu dengan conindium. Contoh jamur yang berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada ragitape. Pada ragitape yang terdapat yaitu fungi Saccharomyces cerevisiae. Basidiomycota. Basidiomycota adalah jenis fungsi yang paling sering dijumpai pada musim hujan. Contoh dari fungsi Basidiomycota ini adalah jamur kuping, jamur pohon, jamur bat, dan sebagainya. Basidiomycota memiliki ukuran cukup besar sehingga jamur jenis ini bisa dilihat langsung dengan kasat mata. Basidiomycota adalah fungsi yang dibudidayakan, misal jamur tiram, jamur mirang, jamur sitek, dan sebagainya. Hifa yang terdapat pada Basidiomycota memiliki sekat melintang serta berinti 1 ataupun berinti 2. Berikut contoh pengaruh jamur Basidiomycota dalam kehidupan sehari-hari. Deuteromycota. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa untuk fungi yang bisa menciptakan ascus dari tahap reproduksinya dikelompokkan ke dalam jenis Ascomycota, sedangkan fungi yang menghasilkan basidium dikelompokkan ke dalam Basidiomycota. Secara keseluruhan, tidak semua jenis fungi sudah diketahui cara perkembangbiakannya, baik secara seksual maupun secara aseksual. Maka dari itu, para ahli belum dapat mendefinisikan fungi ini atau fungi tersebut ke dalam definisi yang seharusnya. Divisi ini umumnya bersifat parasit, hifanya bersekat. Disebut fungsi imperfectia atau jamur tidak sempurna karena tidak memiliki reproduksi secara seksual, sedangkan reproduksi secara aseksual dengan membentuk conidiospora. Contoh pengaruh jamur dalam kehidupan sehari-hari. 1. Mycosporium, penyebab penyakit kurap. Epidermophyton,
menyebabkan penyakit pada sela-sela jari kaki, Mycoseporium, Verticillium, dan Certus parasit pada tumbuhan. Sekian video dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kami mohon undur diri. Terima kasih.